Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat hari Minggu keluarga MDC Batam. Senang rasanya saya menyapa kita kembali dari minggu yang indah ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati kita di sepanjang masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pohan Sukiyato. Beliau akan membawakan firman tentang iman yang melampaui pencobaan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siap memuji Tuhan. Allah kita dahsyat. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak
Lingkupi kami senantiasa dengan kuasa-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan cinta kasih-Mu.
Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, apa kabar? Kami berdoa semua sehat-sehat dan tetap semangat. Ya. Waktu saya mengajar pelajaran merdeka dari kegelapan, saya selalu berkata, kita percaya adanya Tuhan dan ada setan. Tetapi hanya beriman kepada Tuhan. Hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena arti iman di dalam Alkitab adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maksud saya, kita hidup mengandalkan Tuhan saja. Kita tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Dia memberikan masa depan yang cerah. Karena Dia Allah yang besar, dahsyat dan tak terjangkau, yaitu dikatakan Allah transenden. Tetapi Dia juga Allah imanen, Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel. Maka tidak salah kita beriman kepada Dia. Kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Karena kasih-Nya besar dan tidak pernah berkesudahan. Saudara, hari ini saya bicara tentang iman yang melampaui percobaan. Faith above temptation. Kalau saudara yang suka dengan tema khotbah, hari ini khotbah saya temanya yaitu iman yang melampaui percobaan. Sekali lagi, faith above temptation. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Di sini firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-7 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, hal yang pertama yang saya lihat di dalam perikop yang sesudah kita baca tadi, yaitu terdapat dalam ayat kedua, yaitu berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kebahagiaan di sini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan joy. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Saudara, berbahagia itu berbeda dengan kesenangan. Joy itu berbeda dengan happy. Joy atau bahagia itu adalah sesuatu yang dari dalam. Sedangkan kesenangan dari luar. Umpamanya, orang suka makan B2. Kalau disediakan babi panggang, senangnya bukan main. Itulah kesenangan. Begitu juga orang tua yang anaknya prestasi bagus di sekolah. Senang bukan main. Itulah kesenangan. Tetapi kalau sukacita itu dari dalam. Begitu juga katanya kebahagiaan itu dari dalam.
Dari dalam apa? Dari Tuhan sendiri. Mari sebelum saya uraikan lebih lanjut lagi, kita lihat pada satu ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun percobaan yang saudara sedang hadapi, kalau kita imani ayat ini, kita jadi tenang. Kita mendapat bahagia. Bahwa Allah izinkan sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita bisa tenang. Saudara, tahun 1988 saya mulai tinggal di Batam. Saya mulai buka usaha di Batam. Waktu itu usaha saya susah sekali. Tokonya sepi. Tetapi orang-orang yang ketemu saya, sama saya sering berkata, kok Bapak kelihatannya sukacita aja? Kok Bapak kelihatannya bahagia saja? Saudara, waktu itu saya imani ayat ini, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti tolong. Jadi, walaupun saya menghadapi usaha yang tidak bagus, tetapi saya tetap bahagia. Seperti demikian juga orang tua yang membimbing anaknya naik sepeda. Kalau anak-anak disuruh naik sepeda, senang. Tetapi waktu belajar ada takutnya juga. Saudara, walaupun dia belajar naik sepeda dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang was-was hatinya, tetapi dia tahu bahwa yang bimbing dia orang tua dia, yang pegang dia orang tua dia jadi ada sukacita di dalam. Dia menjadi tenang karena dia tahu, dia beriman bahwa ada apa-apa orang tuanya akan menangkap dia. Dan dia tahu bahwa ini demi untuk kebaikan dia. Begitu juga orang tua yang membimbing anak berenang. Saudara, saya ini tinggal di Tanjung Pinang. Dan kami waktu kecil tinggal di rumah pelantar. Rumah pelantar itu rumah yang di atas laut. Di depan laut, di belakang laut, di samping kanan kiri laut semua. Kalau anak-anak yang kecil tidak bisa berenang dan tiba-tiba jatuh ke laut, orang tidak tahu, maka habislah nyawanya. Maka dari itu umur 4-5 tahun kami sudah diajar untuk berenang. Mula-mula kami itu dipakai pelapung. Jadi merasa di laut itu aman, ada pelapungnya. Saudara, tapi ada saat-saatnya kami dipasangkan satu kayu, kami dilempar ke laut untuk merenang mencapai kayu itu. Walaupun deg-degan, walaupun ketakutan, tetapi karena ada orang tua yang menjaga, kami tetap sukacita. Kami tetap seru untuk belajar berenang itu. Itulah pengertian ayat ini, bahwa ketika kita mengetahui Tuhan berdaulat atas hidup kita dan semuanya mendatangkan kebaikan, maka ada satu kebahagiaan yang dari dalam. Ya. Seperti kita makan sayur pahit, sayur pare yang pahit. Makannya tidak enak. Tetapi dalam pikiran kita mengetahui bahwa itu adalah obat, itu sehat bagi kita, maka dalam itu tetap makan dengan sukacita, makan dengan bahagia. Saudara, untuk seterusnya, hal yang kedua yang saya temukan di perikop yang kita baca tadi, terdapat di dalam ayat ketiga. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Kata ketekunan, kata aslinya dari bahasa Yunani, berbunyi hipomone. Hipomone itu adalah
berpengertian ketekunan, ketabahan, dan kesabaran. Di dalam terjemahan baru ini, kita baca ketekunan. Tetapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan ketabahan. Ya, ketabahan. Dan dalam bahasa Inggris, dikatakan patient, kesabaran. Jadi memang kata asli dari ketekunan ini adalah ketabahan, kesabaran, dan ketekunan. Saudara-saudara, kita harus sabar menghadapi keadaan sekarang. Kita belum tahu sampai kapan keadaan seperti sekarang terjadi, berlangsung. Masalah COVID-19 ini bisa selesai, belum tahu. Karena walaupun dikatakan ada vaksin yang ditemukan, tetapi untuk uji coba vaksin itu bisa dipakai dengan baik, itu perlukan 1-2 tahun. Jadi kita dikatakan harus sabar. Harus sabar. Jadi menghadapi keadaan sekarang dengan sabar. Sabar yang bagaimana? Mari kita lihat pada Yakobus pasal 5 ayat 7. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi kita harus sabar seperti petani. Menunggukan hasil tanamannya yang berharga melewati 2 musim. Kalau di Eropa, di Amerika ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Biasa setahun 4 musim, 1 musim itu kurang lebih 3 bulan. Jadi dikatakan seperti petani. Petani dia menanam sesuatu, tidak langsung dapat hasilnya besok. Tanam hari ini tidak langsung besok. Tidak bisa minggu depan juga. Tetapi berbulan-bulan. Maka dari itu di sini Yakobus berkata, petani itu menunggu hasil yang berharga itu sampai lewat 2 musim. Sampai kurang lebih 6 bulan dia baru dapat hasil yang berharga dari tanah itu. Saudara, saya waktu bulan Februari tahun ini dikasih teman satu pokok yang bibit jambu. Teman saya ini berkata, bawa pulanglah, 4-5 bulan sudah bisa berbuah katanya. Dan kemudian saya tanam, ternyata saya menyirami setiap hari dan saya lihat bertumbuh daunnya. Bertumbuh daunnya makin banyak. Tetapi sampai hari ini kurang lebih sudah 5 bulan belum berbuah. Jadi saya harus sabar. Karena sabar seperti petani tidak bisa dapat hasilnya langsung berbulan-bulan. Dan kedua dia bilang sabar yang seperti bagaimana kata Yakobus ini. Di dalam pasal 5 ayat 10 berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah bicara demi Tuhan. Saudara, kita harus belajar sabar dalam penderitaan seperti nabi katanya. Nabi walaupun belajar demi Tuhan, tidak langsung diterima orang. Tidak langsung diterima jemaat. Waktu Nabi Musa berbicara demi Tuhan, ada orang yang berontak, ada orang yang marah-marah dengan dia juga. Waktu Nabi Elia, dia berbicara demi Tuhan, dia hampir dibunuh oleh Isabel. Diuber-uber oleh Isabel. Padahal dia baru buat KKR dan menyatakan kuat kuasa Tuhan yang ajaib. Tetapi itulah seorang nabi mengalami penderitaan
harus sabar. Begitu juga Nabi Yeremia. Yeremia menegur orang Israel yang jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa menyembah berhala. Tuhan berkata kepada dia, sampai dia tulis satu kitab dan mau bicara kepada orang Israel. Tetapi kitab dia dibakar, dia dimasukkan dalam penjara. Jadi walaupun Nabi bicara tentang Tuhan, mereka harus menderita dan mereka harus sabar. Begitulah kita harus sabar seperti Nabi bersabar. Dan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11 berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kami telah mendengar tentang Ayub dan kami telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, Yakobus berkata, kita harus sabar, kita harus tekun seperti Ayub. Ayub adalah orang yang kaya raya, punya banyak sapi, domba, onta, banyak sekali. Tetapi satu hari dirampok orang, habis-habisan. Ayub punya anak, satu hari habis, karena tempat mereka kebakar, habis. Dan kemudian Ayub, seluruh badan punya bisul, sakit. Saudara, Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tetap dia kuat, tetap dia sabar, tetap dia tekun mengikuti Tuhan. Sehingga, saudara, kemudian Tuhan pulihkan dia kembali, dia dapat kembali 2 kali lipat apa yang pernah dia punya. Dia dapat anaknya kembali, dan anaknya cantik-cantik semua. Dan dia umur panjang sampai lihat generasi keempat dia. Saudara, begitulah kita harus bersabar dalam situasi sekarang ini. Hal yang ketiga yang saya lihat dari perikop yang kita baca, yang terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati, dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Saudara, hal yang ketiga, ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi percobaan, kita perlu hikmat untuk menyelesaikannya. Dampak buruk dari COVID-19 ini banyak. Dan orang perlu hikmat. Orang perlu pengetahuan, pikiran dari Allah untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Saudara, Yakobus berkata, mintalah hikmat dengan iman. Tapi hikmat yang bagaimana? Yang dari Tuhan sesungguhnya. Mari saya mau bacakan satu ayat lagi di Yakobus pasal 3 ayat 17. Yakobus pasal 3 ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni maksudnya tulen. Murni maksudnya asli. Tidak ada campur dengan yang lain. Murni dalam pengertian rohani yaitu suci. Pertama-tama harus murni. Selanjutnya pedamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, artinya adil, dan tidak munafik. Tidak munafik maksudnya tidak berpura-pura. Jadi pengertian yang sesungguhnya
yaitu jujur. Saudara, saya sering ke pasar beli buah. Satu kali saya sedang beli buah, ada orang yang kenal dengan saya juga. Dia berkata, saya suka beli di tempat ini karena encinya jujur. Encinya manis bilang manis, asam dia bilang asam, bagus dia bilang bagus, tidak bagus dia bilang tidak bagus. Jadi saudara, jujur itu hikmat dari atas. Oh, siapapun juga melakukan kejujuran, dia akan diberkati Tuhan. Di tempat enci ini jual buah, kanan, kiri, depan, belakang, ada orang jual buah juga. Tetapi yang paling laku adalah tempat dia. Ketika ada krisis, ketika sepi, dia tetap laku. Karena dia pakai hikmat dari Tuhan, hikmat dari atas. Karena kejujuran yang dia tampilkan. Satu kali saya menonton TV, ada seseorang mewawancarai almarhum Ciputra. Dia tanya, Pak Ciputra, bagaimana Pak Ciputra melewati krisis tahun 98? Ciputra menjawab, salah satu yang kami lakukan, salah satu yang saya lakukan, saya berkata pada direktur saya, manajer saya, kita harus mengatakan masalah kita dengan jujur kepada orang-orang. Baik kepada kreditor, baik kepada orang-orang yang bekerja sama. Ketika mereka dengan jujur berkata tentang masalah mereka, orang simpati dengan mereka, dan orang beri waktu pada mereka, sehingga mereka boleh berusaha, dan mereka boleh bangkit kembali, dan mereka boleh melewati krisis. Saudara, karena jujur itu adalah hikmat dari atas, hikmat dari surga. Saudara, tahun lalu saya ada pelayanan ke Jogja. Dan kebetulan istri saya ikut ke sana. Dan karena istri ikut, setelah pelayanan selesai, 1-2 hari kami jalan-jalan. Kami sempat jalan ke satu tempat yang ramai yang bernama Malioboro. Saudara, di situ ada banyak tukang becak. Kami tanya ke alun-alun atau kemana-kemana, berapa puluh ribu. Tetapi tukang becak bilang, kalau Bapak mau beli bakpia, tidak usah puluhan ribu, 5.000 aja kami antar. Dan kemudian kami pergi beli bakpia, dan saya tanya kepada tukang becak, kenapa ke tukang bakpia itu murah, dapat komisi ya? Tukang becak bilang, enggak, kami tidak dapat komisi. Tapi yang punya toko bakpia itu, setahun 2 atau 3 kali membagikan sembako bagi kami. Saudara, kalau orang punya hikmat dari atas, penuh belas kasihan pada orang susah, dia banyak didukung oleh orang lain. Itulah saya mau katakan, jujur itu adalah hikmat dari atas. Belas kasihan itu adalah hikmat dari atas. Saudara, ada satu jemaat saya, dia sekolahnya tentang atom. Dan dia datang ke Batam berapa tahun yang lalu, dia tak ada kerjaan. Dia diajak orang untuk belajar IT dan bekerja di tempat IT. Kemudian dia naik terus tingkatnya. Tiap kali saya ketemu dia ketawa-ketawa saja. Dia bilang, Pak, sesungguhnya pekerjaan saya itu mengalami banyak stres. Ada banyak proyek yang tidak bisa diselesaikan ketika bos minta. Tetapi ketika saya mengalami tekanan, ketika saya mengalami stres, saya jujur, saya berkata pada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Dan Tuhan selalu memberi hikmat kepada dia. Dan proyek yang tidak bisa selesaikan, dia bisa selesaikan. Maka dari itu sekarang dia naik tingkatannya terus, dia bisa bekerja di perusahaan asing dan dibayar dengan harga yang lumayan. Saudara, untuk menghadapi masalah kita
perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu hikmat dari atas. Apalagi hari-hari ini kita tahu adalah hari yang sulit, kita perlu hikmat dari atas. Bagaimana kita bisa bahagia dalam masalah? Bagaimana kita bisa bersabar? Bagaimana kita bisa punya hikmat melewati percobaan ini? Atau percobaan itu? Atau masa-masa yang sulit ini? Saudara, mari kita baca sekali lagi. Yakobus pasal 1 ayat 8 ini. Yang tadi kita sudah baca. Di sini dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, jangan dua hati, tapi satu hati saja. Satu hati yang melekat pada Tuhan Yesus. Satu hati yang hanya beriman pada Tuhan Yesus. Dari awal saya bicara bahwa kita percaya ada Tuhan dan ada setan. Tapi tidak bisa kita percaya Tuhan, kita juga ada masalah ke dukun. Tidak bisa. Kalau saudara lakukan itu, saudara harus bertobat. Karena tidak bisa dua hati. Kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Maka ada sukacita, ada kebahagiaan. Walaupun banyak percobaan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak tekanan. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Maka Dia akan memberikan sukacita pada kita. Bukankah salah satu buah roh adalah sukacita? Dan karena Dialah ketekunan, Dialah kesabaran. Sebab Dia bisa menanggung penderitaan di atas kayu salib. Demi dosa-dosa kita. Demi kesalahan kita. Dia memikul salib. Dia menanggung segala kesalahan kita di kayu salib. Segala penderitaan kita di kayu salib. Dan mati 3 hari. Kemudian bangkit kembali. Memberikan pengharapan pada kita. Memberikan masa depan bagi kita. Hari esok yang penuh pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Karena setelah Dia bangkit, Dia punya kuasa di bumi dan di surga. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, kita punya masa depan di bumi dan di surga. Kita punya masa depan cerah. MDC, masa depan cerah. Masa depan cerah, MDC. Saudara dan seterusnya, saya mau ajak kita lihat ayat yang terakhir, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 yang berkata demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagi orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi saudara, ketika saudara beriman pada Tuhan Yesus Kristus, saudara akan memiliki sukacita. Saudara akan memiliki kekuatan untuk bersabar, untuk tekun. Dan saudara akan memiliki hikmat Allah. Karena Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sehingga hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan hidup melampaui segala percobaan, segala masalah, segala tekanan apapun juga. Saudara, kalau pada hari-hari ini saudara menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi tekanan, dan saudara belum pernah mengandalkan Tuhan, belum pernah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, hanya mendengar tentang Yesus, saudara, mari saya rindu berdoa bagi saudara, supaya saudara boleh hidup mengandalkan Dia, hidup hanya beriman kepada Dia, sehingga saudara boleh melewati masalah dengan bahagia, sehingga saudara boleh melewati masalah percobaan dengan sabar, sehingga saudara boleh menghadapi
Masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai bicara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saudaraku dimanapun mereka berada, dalam kondisi keadaan apapun juga, mungkin mereka hari-hari ini mengalami kesulitan. Mungkin hari-hari ini mereka mengalami kesusahan, mengalami tekanan, mengalami kekecewaan karena dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Hamba-Mu berdoa. Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang dasar, Allah yang Immanuel, memberi jalan keluar bagi jemaat-Mu. Bagi orang yang belum pernah mendengarkan Engkau, sehingga mereka boleh selesai dari masalah mereka. Mereka boleh bahagia, mereka boleh sabar untuk menghadapi masalah yang mereka, dan mereka ada solusinya. Mereka terjadi mujizat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Seluruh jemaat-Mu dimanapun juga, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, sehingga mereka boleh melewati saat-saat susah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pohan. Doa saya di dalam pelayanan Pak Pohan semakin hari semakin luar biasa. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu bapak saudara-saudari bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar kaca masing-masing. Kini saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang hari-hari ini sakit. Aku doakan Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa menyerahkan juga untuk rumah tangga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, untuk usaha bisnis mereka yang terbaik, di dalam keseharian kehidupan mereka, apa saja yang mereka perbuat, buat itu berhasil ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kesehatan mereka, kesehatan yang prima. Kami berdoa biar tangan Tuhan yang membawa kemenangan dinyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Jemaat yang mengalami Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Tetap dipelihara oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Allah tetap memberkati negeri kami, memberkati presiden dan wakil presiden, memberkati juga untuk seluruh para medis, dokter yang menangani pasien COVID-19 di pelbagai tempat rumah sakit yang ada di negeri kami. Kami berdoa berikan kesehatan, lindungi setiap para medis yang menangani COVID. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan anugerah Allah. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah menyertai di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami tutup ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.